Surabinya lembut, nggak terlalu manis. Kuah kincanya melengkapinya, kayak satu kesatuan gitu. Baik lagi sama gua Dek Werniawan. Hari ini kita akan bikin makanan untuk sahur dan buka puasa. Bisa dipakai dua-duanya. Oke, hari ini kita akan bikin surabi kuah kinca atau kuah gula merah. Apa aja bahannya, gimana cara buatnya? Let's go. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan bikin air pandannya dulu. Kalau kalian nggak punya pandan, nggak mungkin juga sih nggak punya pandan. Tapi kalau misalnya kalian males, lebih tepatnya aku mau instan aja, boleh aja pakai pasta pandan. Nih, oke, boleh bebas, merek bebas terserah. Tapi karena gue mau bikin yang fresh, jadi mau pakai pandan asli. Ini tinggal dipotong kecil-kecil, karena kita mau blender. Siapin blender kalian, kita masukin ke dalam blender. Semuanya tanpa terkecuali, jangan ada sisa. Dan kita masukin air. Dan kita akan blender. Dan air pandan ini disaring. Oke, ini ampasnya dibuang. Saya masukin santan. Pakainya, ini gue pakainya santan kental ya. Kalau kalian mau pakai santan yang cair, berarti nggak usah pakai ini. Jadi takarannya tinggal ditambahin dari sama air tadi. Dilarutin dulu semuanya. Oke, kita masukin gula. Kita masukin ragi. Kita biarin raginya hidup dulu. Kalau kalian ngerasa masih kurang hijau, antara ditambahin daun pandannya atau boleh pakai pasta pandan tambahan. Oke, udah gini, kita masukin telur. Tapi jangan lupa telurnya dikocok dulu. Masukin tepung terigu sama tepung beras dan sedikit 1 sendok makan aja tepung tapioka. Tepung tapioka 1 sendok makan aja. Nah, tepung tapioka ini berguna untuk bikin si adonan cookiesnya ini lebih chewy gitu loh, lebih ada gigitnya. Nah, kita aduk semua sampai nyampur rata, sampai nggak ada gumpalan. Oke, dari sini kita masukin baking powder, diaduk lagi, dan garam untuk ada perisa gurih-gurihnya. Karena santan, garam, atau jajanan pasar itu berteman dengan sedikit garam, jangan banyak-banyak. Karena kita bukan mau bikin rendang. Halo teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, kasih like dulu ya kalau kalian memang suka sama videonya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Yang udah subscribe, gue doain pasti cepet kaya. Hahaha, thank you. Oke, udah kayak gini. Disimpan, didiemin, ditutup 10 menit sampai 20 menit. Pokoknya sampai raginya ngembang, raginya aktif semuanya. Habis itu kita tunggu. Sambil nunggu, kita akan bikin kuah kincanya atau kuah gula merahnya. Ini jangan lupa ditutup dulu, disimpan di tempat yang hangat. Siapin pan. Ini apple pan. Ya, pokoknya siapin pan, siapin manci kalian. Ini santan kental. Semua resepnya ada di bawah ya, kalian lihat aja. Nanti kalian pisahin sebelum bikin bahan saus sama bahan surabinya. Kita masukin, ada gula putih dan masukin gula merah, tapi dipotong-potong dulu supaya lebih cepat larut. Kalau sebongkah-bongkah kalian masukin, tak susah larut ya. Ini pakai gula Jawa atau gula aren. Kalau kalian nggak punya atau di daerah kalian susah sih, nggak mungkin juga sih. Pakai brown sugar yang kayak gula biasa itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi rasanya pasti kurang strong, nggak se-strong gula ini. Itu. Masukin gula merahnya. Oke, dari sini masukin air. Kita masukin daun pandan, potong kecil-kecil aja. Ini gampang, namanya saus one pot, jadi dijadiin satu semua. Jadi nggak perlu mana dulu yang harus dimasukin dan segala macam. Cuma triknya adalah kalian nggak boleh masak sampai mendidih. Yang penting gula arennya larut, udah beres. Kenapa nggak boleh mendidih? Karena ada santan dalamnya. Kalau misalnya masaknya sampai mendidih, nanti santannya pecah. Ini dikasih garam sedikit, sejumput aja, jangan terlalu banyak, supaya ada gurih-gurihnya. Kalau udah larut semua kayak gini, ini selera. Ada orang yang suka kuahnya kental, ada orang yang suka kuahnya cair. Nah, gue suka yang agak slightly lebih saucy, lebih kental. Caranya, kita siapin 1 sendok makan. Kalau sendok makannya jangan ngegunung ya. Tepung beras, jangan maizena, karena beda. Kalau tepung maizena itu lebih kaku. Ini lebih bisa kayak saus gitu. Di sini kita masukin, dimasak sambil diaduk.
Dia slightly lebih kental, nggak terlalu cair banget. Oke, nah kalau mau lebih kental lagi ya tambahin lagi aja, tinggal 2 sendok makan, 3 sendok makan, 4 sendok makan gitu aja. Jadi tergantung selera kalian. Udah kayak gini, kita saring. Kenapa disaring? Karena gula merah itu kan pembuatannya kita nggak tahu. Kadang ada serangga masuk atau apa segala macam. Tuh, lihat udah hitam-hitam. Nah, kita nggak mau ini dalam makanan kita. Setelah kuah kincanya jadi, kita akan bikin surabinya. Nah, ini sudah diemin 20-30 menit. Sebenarnya surabi ini nggak perlu terlalu ngembang raginya. Karena apa? Nanti dia akan ngembang juga di sini, gitu. Jadi nggak perlu kayak muda gitu, nggak perlu sebenarnya, gitu. Karena kita bukan mau bikin cookies dan teman-temannya. Oke, let's go! Siapin pan anti lengket. Kita akan bikin versi flat, bukan versi yang mangkok. Karena gue lebih suka versi yang flat, lebih ringan menurut gue. Kalau yang versi yang mangkok ini menurut gue terlalu tebal dan terlalu kenyang. Siapin minyak, dikit aja. Oke, kalau kalian punya minyak yang disemprot gitu, itu lebih bagus, itu lebih boleh juga. Oke, dari sini kita ratain seluruh permukaannya. Api kecil aja, yang penting pannya udah panas dulu, nggak boleh pan yang dingin. Tapi api kecil, tapi pannya udah panas, ya itulah, ngerti lah kalian ya. Oke, dari sini, nah, kayak bikin pancake sebenarnya. Nah, nanti tuh dia akan keluar rongga-rongga, biarkan dia berongga-rongga kayak martabak. Udah dimasak sampai atasnya udah ngelengket tuh. Oke, dan ini nggak perlu diulak-balik. Jadi kalau kalian mau lihat belakangnya kayak gimana tuh, kayak pancake sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak perlu dibolak-balik, karena nanti bentuk atasnya jelek, itu nggak chewy, nggak mie. Tinggal dibikin berulang-ulang sesuai selera kalian. Nah, kalau kalian mau buka puasa atau mau buat sahur, bikin adonannya dulu. Nanti pas mau buka puasa tinggal dimasak-masak, kuah kincanya tinggal masukin kulkas, sudah jadi. Gitu, jadi lebih gampang dan praktis. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, teksturnya kayak gini, tuh. Berongga, cantik, beautiful. Tuh, kalau dirobek juga, dia kerasa agak sedikit kenyal, tapi nggak terlalu kenyal, tapi menurut gue ini pas. Dan nggak terlalu light juga, bouncy. Surabi kuah kincanya udah jadi, kita akan cobain. Ini lembut, tipis, tasty, dan gue tadi udah nyobain, enak ya. Sekarang kita akan cobain lagi untuk memastikan apakah ini enak beneran apa bohongan. Surabinya lembut, nggak terlalu manis, kuah kincanya melengkapinya, kayak satu kesatuan gitu, kayak apa ya, luar biasa sih. Gue lebih suka ini daripada surabi yang tebel banget, yang cekung gitu kalau gue gitu. Jadi bebas kreasi kalian. Oke, ini cocok banget untuk kalian abis buka puasa. Oke, abis buka puasa. Jadi jangan buka puasa pakai yang manis, nanti ya kalian gampang lapar terus. Jadi abis buka puasa baru makan ini, mantap. Mau tahu apa yang lebih menarik? Slow mo. Terima kasih yang udah nonton, gitu aja resepnya. Semua resep lengkap ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian dan semoga puasa kalian lancar. Oke, gitu aja, dan terima kasih yang udah nonton. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye.